Kambing yang tersulut emosi. Ada cerita tentang 2 ekor kambing yang tidak mau mengalah. Di hari yang panas dan gerah ini membuat semua binatang bekerja lebih cepat. Mereka melakukan segala hal lebih cepat agar bisa kembali pulang lebih cepat juga. Ada 2 ekor kambing yang hendak menyeberangi sungai. Satu kambing berwarna hitam berdiri di pinggiran sungai, dan satunya lagi kambing berwarna putih juga berada di pinggir sungai yang berlawanan. Mereka sama-sama hendak menyeberangi sungai tersebut dengan satu jembatan yang terbuat dari beberapa potongan bambu yang disatukan. Sayangnya, jembatan itu hanya bisa dilewati seekor kambing saja. Sementara itu, mereka tidak mau mengalah. Mereka sama-sama melangkahkan kaki mereka dengan wajah-wajah yang garang. Aku yang terlebih dulu menginjakkan kaki di jembatan ini, teriak si kambing hitam. Enak saja, tentu aku. Aku yang pertama berada di sini. Lagi pula, aku lebih tua darimu. Kamu harus mengalah, ujar kambing putih dengan penuh tatapan amarah. Semua binatang melihat dengan aneh kelakuan mereka tersebut. Sikap itu sungguh tidak pantas untuk ditiru. Teman-teman mereka juga berteriak dengan mengatakan harus ada yang mengalah. Dan tentunya mengalah itu bukan berarti kalah. Sayangnya tidak ada yang mau mendengarkan nasihat baik dari teman-teman kambing itu. Mereka berdua malah terus saling melangkah hingga mereka bertemu di titik tengah jembatan tersebut. Baiklah, kita lihat siapa yang paling kuat. Dialah yang menang, dan yang kalah akan hanyut bersama arus deras sungai ini, ujar si kambing hitam. Si kambing putih pun setuju. Kemudian aksi saling seruduk pun terjadi. Mereka masing-masing mengerahkan tenaga dengan tanduk-tanduk yang sudah saling melekat. Karena jembatan itu terlalu kecil, kedua kambing itu tidak bisa menyeimbangkan tubuh mereka. Pada akhirnya, kedua kambing itu terjatuh ke sungai. Mereka hanyut terbawa arus yang deras. Semua binatang berteriak histeris dan berlari untuk mengejar kedua kambing tersebut. Tolong! 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 Aku tidak bisa berenang. Oh, tolong! Seekor gajah yang melihat kejadian itu langsung terjun dan mengulurkan belalainya bak jala yang siap menyaring kedua kambing tersebut. Sikap siaga dan baik hati gajah membuahkan hasil. Kedua kambing tersebut dengan gampang ditangkap oleh gajah yang besar itu. Andai saja kalian tidak egois dan saling mengalah. Pastilah hal ini tidak akan terjadi. Aku sungguh menyesal. Terima kasih, gajah. Kau telah menyelamatkan hidupku. Aku juga menyesal. Aku tidak akan mengulangi ini lagi. Terima kasih, gajah. Aku minta maaf ya, kambing. Aku juga minta maaf. Pesan moral dari cerita ini adalah: berpikirlah saat hendak melakukan sesuatu. Jangan mau terbawa emosi, apalagi ingin menang sendiri, sebab hal itu hanya akan merugikan dirimu. Ada cerita tentang seekor ayam jantan yang bernama Pok Pok.
Pok-pok adalah salah satu peliharaan di peternakan milik saudagar kaya di desa ini. Pok-pok adalah ayam petarung yang berani dan tangguh untuk mengusir hama-hama pada peternakan majikannya ini. Tugas Pok-pok yang lainnya juga membangunkan semua peliharaan di pagi hari dengan suaranya yang nyaring dan lantang. Sang saudagar sangat menyayangi Pok-pok. Terbukti dengan bagaimana Pok-pok selalu dimanja, dibelai-belai, hingga diberikan camilan ketika mereka bertemu. Semakin lama sikap Pok-pok mulai berubah. Dia merasa satu-satunya peliharaan yang paling disayang hingga dia menjadi sangat angkuh. Dia selalu membusungkan dadanya dan membuang wajah ketika berjalan melewati teman-temannya yang lain. Ditambah jika ada yang sedang menikmati makan siang, Pok-pok akan datang lalu merebut makanan-makanan mereka. Dan tak segan, Pok-pok menakut-nakuti mereka dengan memperlihatkan wajah garang yang ingin mengajaknya berkelahi. Tingkah Pok-pok membuat semua binatang tidak menyukainya. Mereka pun selalu mengumpat hingga mengutuk perbuatan Pok-pok yang jahat. Terlebih, Pok-pok merebut jatah makanan anak angsa hingga membuat anak angsa itu menangis. Kalian harus tunduk padaku. Hanya aku, Pok-pok si ayam hebat peliharaan yang disayang oleh majikan kita. Tanpa aku, kalian tidak akan bisa bangun pagi. Hingga di suatu hari, saudagar peternakan ini membeli sepasang ayam kalkun untuk diternakan. Semua sangat senang kedatangan teman baru, namun tidak pada Pok-pok. Dia justru cemberut dan tidak menyukai keberadaan ayam kalkun itu. Para binatang lain sangat baik dan akrab terhadap ayam kalkun. Mereka selalu mengisi waktu dengan bercakap dan bercanda riang gembira. Ayam kalkun juga tampak biasa saja saat melewati Pok-pok, berbeda dengan yang lainnya yang akan selalu tertunduk takut. Pok-pok merasa tersaingi, hingga dia mempunyai ide untuk mengajak ayam kalkun itu berkelahi. Tujuannya agar ayam kalkun tunduk pada Pok-pok. Jadi bisa dilihat kehebatan yang Pok-pok miliki. Hei anak baru, cepat berikan makananmu ke sini. Oh, hai Pok-pok. Baiklah, jika memang kamu masih lapar, ini, makan saja punyaku. Hati ayam kalkun sungguh baik. Dia dengan begitu saja memberikan makanannya. Tapi tujuan Pok-pok memang ingin mencari gara-gara hingga menjadi masalah. Kemudian dengan angkuh dia membuang dan menginjak-injak makanan ayam kalkun. Ini yang akan kulakukan jika kau tidak hormat padaku. Melihat makanan yang berserakan dan menjadi kotor, ayam kalkun begitu marah. Kau sungguh keterlaluan, Pok-pok. Aku akan memberi pelajaran bagi siapapun yang tidak menghargai kebaikan orang lain. Melihat ekspresi dari ayam kalkun, Pok-pok malah senang. Dia justru membusungkan dadanya dan menguatkan kedua cakarnya. Pok-pok menerjang ayam kalkun dengan wajah sumringah seperti yakin akan memenangkan pertarungan ini. Ayam kalkun mengelak serangan Pok-pok dengan ringan. Ayam kalkun terus berjalan mendekati Pok-pok yang kebingungan. Sekali lagi Pok-pok mencoba menerjang ayam kalkun dengan cakar-cakarnya yang tajam. Namun hasilnya sia-sia. Ayam kalkun menangkis serangan Pok-pok dengan kakinya hingga membuat Pok-pok terlempar jauh. Wajah sumringah Pok-pok berubah menjadi wajah memelas dengan aura ketakutan. Nampak ayam kalkun berjalan mendekati Pok-pok sembari mengebaskan sayapnya yang panjang dan lebar. Dia terlihat 3 kali lebih besar daripada Pok-pok. Cakar-cakarnya juga ternyata sangat panjang dan kuat. Saking ketakutannya, Pok-pok lari terbirit-birit meninggalkan ayam kalkun. Tinggalkan aku sendiri. Semenjak saat itu, Pok-pok tidak berani lagi bersikap angkuh dan sombong.
dia juga sudah mulai berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Walaupun semua itu perlu waktu yang cukup lama untuk membuat teman-temannya bisa menerima kehadiran Pok-Pok sebagai teman. Pesan moral dari cerita ini adalah, jika kita bersikap sombong, itu sama saja dengan merendahkan diri kita sendiri. Ingatlah peribahasa ini, di atas langit masih ada langit. Jadi, kita tidak perlu sombong ya. Rezeki untuk setiap manusia. Sebelum lanjut, ayo dukung Jenny, cerita anak Indonesia, dengan menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Ada cerita tentang seorang petani yang hidupnya begitu miskin. Setelah bekerja di ladang, malam harinya selalu ia sempatkan untuk berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan rezeki yang mendadak untuknya. Hingga di suatu hari, petani itu melewati jalanan hutan yang tidak biasanya, karena ia hendak mengumpulkan kayu bakar yang lebih. Tapi celananya malah robek karena tersangkut pada sebatang ranting pohon yang menjulang. Karena hatinya yang baik, akhirnya dia memotong ranting itu dan membuangnya agar ranting itu tidak mengenai orang lain yang hendak melewati jalan ini. Namun, saat dia mencabut ranting itu, alangkah kagetnya petani tua itu saat melihat di dalam batang pohon yang rapuh terdapat sebuah kendi yang berisikan kepingan emas dan perak. Dia sangat senang. Awalnya ia hendak mengambil kendi tersebut, namun dia mengurungkan niatnya. Ini bukan milikku. Pasti seseorang sedang kesusahan dan sengaja menyembunyikan ini untuk tujuannya, kata petani itu, lalu dia pergi meninggalkan kendi tersebut. Sesampainya di rumah, si petani menceritakan hal itu pada istrinya. Sayangnya, istrinya malah memarahinya. Harusnya kau bawa itu kendi pulang, bukan malah ditinggalkan begitu saja. Tapi kalau memang itu rezeki kita, pasti akan kembali ke kita. Terserah, ujar wanita itu lalu pergi. Saking kesalnya kepada suaminya sendiri, wanita itu menceritakan kejadian yang dialami suaminya pada tetangganya. Tetangganya pun dengan senang hati ingin mengambil kembali kendi tersebut, asalkan hasil dari kendi tersebut dibagi rata. Wanita itu pun mengangguk setuju. Dengan semangat yang membara, lelaki itu bergegas pergi ke hutan yang dimaksud. Dia pun mengikuti arahan dari wanita tua itu dengan teliti. Saat menemukan kendi itu, alangkah kaget dan terkejut hatinya. Perasaannya bercampur marah dan kecewa. Ternyata kendi tersebut bukan berisi emas dan perak, melainkan berisi banyak serangga dan anak-anak ular. Lelaki itu pun berpikir kalau istri petani tua itu telah berbohong dan ingin mencelakainya. Akan kulemparkan kendi ini ke dalam rumah petani sialan itu. Jangan kira aku tidak bisa marah. Orang tua jahat seperti kalian harus aku balas. Dengus lelaki itu. Tak butuh waktu lama, lelaki itu tiba di rumah petani. Kemudian dia memanjat tembok untuk mencapai bagian atas cerobong perapian rumah para petani tua itu. Dengan wajah puas, ia melemparkan kendi itu ke dalam. Tentunya pasangan petani itu kaget mendengar suara berisik ribut dari ruang tamu mereka. Suara apa itu? Suara apa itu? sepertinya suara dari perapian kita. Ayo kita periksa. Seketika mata mereka terbelalak.
Mereka sungguh tidak percaya dengan apa yang ada di depan mereka. Ini adalah kendi yang aku ceritakan kemarin. Tapi kenapa kendi ini bisa berada di sini? Tanya petani itu sembari ia memeriksa ke dalam kendi. Dan ternyata kendi itu masih berisi kepingan emas dan perak yang sangat banyak. Itu berarti rezeki kita, suamiku. Mereka pun sangat senang dengan kepingan emas dan perak itu mampu membelikan mereka makanan yang berkecukupan sampai mereka tak mampu bekerja lagi. Pesan moral dari cerita ini adalah dengan sikap yang baik hati dan selalu taat berdoa kepada Tuhan, pastilah orang-orang tersebut sangat disayang oleh Tuhan. Asal-usul Danau Toba. Ada cerita tentang seorang lelaki yang sangat suka mencari ikan. Lelaki ini bisa menghabiskan waktunya seharian hanya untuk mencari ikan. Air sudah surut. Ini juga sudah malam. Aku kembali pulang saja. Mujur tangkapanku banyak hari ini. Hah? Ada apa itu? Terlihat ada sebuah cahaya terang yang mencuri pandangan lelaki itu. Dan langsung saja lelaki itu mendekati objek tersebut. Ada ikan emas. Sinarnya terang sekali. Sepertinya tidak bisa berenang karena air yang surut. Kemudian lelaki itu dengan cekatan mengambil ikan emas yang dilihatnya. Tolong, jangan bunuh aku. Ikan ini berbicara. Iya, ini aku. Tolong taruhlah aku ke daratan, maka aku akan berubah. Alangkah kagetnya hati lelaki itu melihat ikan emas yang dia taruh tadi berubah menjadi seorang gadis cantik. Terima kasih, Tuan. Atas kebaikanmu, kau tidak membunuhku. Lelaki itu terkesima akan kecantikan gadis itu. Dia lantas berpikir untuk bisa mengambil keuntungan dari situasi ini. Karena aku lajang, sebagai gantinya menikahlah denganku. Menikah? Baiklah, tapi kau harus mengikuti persyaratanku. Apa itu? Selama aku hidup, tidak boleh ada yang tahu kalau aku ini adalah jelmaan ikan. Jika tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi. Hanya itu. Baiklah. Dan akhirnya mereka pun memulai kehidupan baru. Setahun kemudian mereka dikaruniai anak lelaki yang lucu dan mereka semakin bahagia. Hari demi hari dilewati dan tak terasa 6 tahun sudah berlalu. Anak lelaki itu pun tumbuh menjadi anak yang pintar namun sangat suka makan. Nyam, 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 nyam. Masakan ibu enak sekali. Aku sangat menyukainya, ibu. Kau bisa saja, nak. Nah, sekarang cepat antarkan makanan ini ke ayahmu di ladang ya. Ayahmu pasti sudah mulai lapar. Anak itu pun berjalan kaki menuju ladang, sembari membawa makanan untuk ayahnya. Namun, aroma dari makanan itu membuat dia berhenti dan tertarik untuk melihat ke dalam bungkusan makanan tersebut. Kenapa ibu tadi hanya memberiku 1 batang tempe, sementara ayah mendapatkan 3 batang tempe? Aku akan memakannya 1. Ayah juga pasti tidak tahu.
ujarnya dengan langsung melahap lauk ayahnya. Namun lama-kelamaan anak lelaki itu lupa diri. Dia malah memakan semua makanan yang ada pada bungkusan itu. Masakan ibuku memang enak. Nyom nyom nyom, aku kenyang sekali. Kenapa aku menghabiskan semuanya? Waduh, celaka. Apa yang harus aku katakan kepada ayah? Ujarnya dengan takut dan kebingungan. Dengan langkah yang pelan serta wajah yang ketakutan, dia menyapa ayahnya. Ayah? Hei kau rupanya, aku sudah menunggumu lama. Senangnya bisa beristirahat sekarang. Kemana makananku? Tanya ayahnya dengan mata yang terbelalak melihat kosongnya bungkusan yang dia bawa. Maafkan aku, ayah. Aku tidak sengaja memakannya. Apa? Kau memakannya? Dasar anak bodoh. Aku bekerja seharian untuk kalian dan ini yang aku dapatkan. Memang benar kau anak ikan. Otak ikan sama dengan ibumu. Anak itu pun kaget mendengar ucapan ayahnya. Dia berlari sembari menangis ketakutan melihat bengisnya amarah sang ayah. Sesampainya di rumah, dia menceritakan semuanya kepada ibunya. Oh tidak, suamiku telah melanggar janji. Ibu, kenapa tiba-tiba ada angin kencang? Aku takut, Ibu. Nah, dengarkan kata ibu. Pergilah kau sendiri ke daratan yang paling tinggi. Jangan pernah melihat ke belakang. Kau harus berlari sekarang. Ibu menyayangimu, nak. Tapi Ibu, aku tidak mau sendiri. Aku mau bersamamu, Ibu. Tidak, nak. Jika kau menyayangi ibu, lakukanlah apa yang ibu katakan. Cepat pergi. Anak lelaki itu pun mengikuti apa yang dikatakan ibunya. Sementara angin dan hujan yang lebat menerjang rumah mereka. Semua terjadi begitu cepat. Rumah mereka berubah menjadi kolam yang besar. Gadis itu pun tenggelam, lalu kembali berubah menjadi ikan emas yang telah lepas dari perjanjian yang pernah dibuat. Jenny, cerita anak Indonesia. Dan inilah asal-usul Danau Toba. Pesan moral dari cerita ini adalah: janganlah suka mengingkari janji jika tidak mau merasakan konsekuensinya. Yuk, jadilah manusia yang baik agar orang-orang yang kamu sayangi juga senang. Rahasia Sang Penjaga Kuda. Sebelum lanjut, ayo dukung Jenny cerita anak Indonesia dengan menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Ada cerita tentang seorang raja yang begitu bijaksana. Kerajaannya begitu makmur dan rakyatnya sangat menyayangi raja tersebut. Di suatu hari, sang raja pergi mengunjungi peternakan kuda yang masih di dalam area kerajaannya. Di sana dia bermaksud untuk mencari tahu informasi tentang berapa kuda yang telah dimiliki oleh pasukannya. Tak lama, mata sang raja tertuju pada seekor kuda yang begitu indah. Kuda itu sedang melahap makan siangnya, dan seketika sang raja ingin menyentuh ataupun sekedar memberi makan kuda tersebut. Saat si penjaga kuda sedang melakukan kegiatan lain, sang raja mendekati kuda itu, seraya memberikan seikat rumput di tangannya.
Tapi sayangnya kuda itu tidak bersahabat. Kuda itu malah mengacuhkan raja hingga membuang wajah dan pergi meninggalkan sang raja. Sang raja sangat kesal. Dia pulang ke istana dengan hati yang penuh kekesalan. Raut wajahmu terlihat marah. Ada apakah gerangan rajaku? Tanya sang permaisuri penasaran. Iya, aku sedang kesal dengan kuda kita. Padahal aku sudah berbaik hati ingin mengelus dan memberinya makan. Dia malah berbalik dan memalingkan wajahnya. Oh, karena kuda kita. Dia makan lahap sekali. Tapi ketika aku memberikan makan, dia malah acuh. Hal itu membuatku kesal. Akan kubuang kuda itu jika dia tidak tunduk padaku. Sang ratu tersenyum dan tertawa kecil saat mendengarkan cerita sang raja. Sang ratu sangat paham jika sang raja tidak gampang untuk kesal atau marah. Tapi kali ini sang raja kalah hanya karena seekor kuda. Oh rajaku, mungkin ada sesuatu yang harus kau ketahui. Bisa saja sang penjaga kuda mempunyai rahasia untuk bisa mendekati dan memikat hati si kuda. Lebih baik kita selidiki dulu ya masalah ini. Sang raja pun setuju dan akhirnya memerintah prajuritnya untuk menyelidiki hal tersebut. Tentunya tidak butuh waktu yang lama, semua rahasia sang penjaga kuda telah didapat oleh para prajurit. Katanya ada banyak cara untuk bisa mendekati seekor kuda. Pertama, mendekatlah secara perlahan. Jangan tiba-tiba muncul atau mengagetkan si kuda. Kedua, memanggil nama si kuda dengan penuh kasih sayang. Ketiga, berikanlah makanan kesukaan sang kuda. Begitulah kata para sang prajurit. Sang raja pun mengangguk. Ia sekarang paham kenapa si kuda tidak mau berada dekat dengan sang raja. Keesokan harinya, sang raja mendatangi peternakan itu kembali. Di sana, dia mulai melakukan cara pendekatan kuda. Dan benar saja, si kuda tidak lagi mengacuhkan sang raja. Yang mulia, jika yang mulia ingin memberinya makan, silahkan olesi madu terlebih dahulu. Karena kesukaan kuda ini adalah madu dan rumput. Sang raja mengikuti nasihat dari si penjaga kuda tersebut. Kemudian si kuda memakan lahap rumput madu yang ia berikan itu. Kini si kuda juga mulai mencium dan mengendus-ngendus pipi sang raja. Wah, senang sekali hati sang raja. Untung saja sang raja belum membuang kuda itu. Selama ini sang raja telah salah sangka. Semua berjalan lancar berkat sang ratu. Sang ratu memang selalu hebat. Ia selalu berhati-hati dalam mengambil segala keputusan. Pesan moral dari cerita ini adalah semua yang kita pikirkan belum tentu benar. Jadi janganlah mudah tersinggung ya teman-teman Ceni. Ada cerita tentang kehidupan seseorang yang bernama Bawang Putih. Dia tinggal di sebuah desa yang indah bersama ayahnya saja, karena ibunya telah lama meninggal dunia. Hidupnya mulai berubah saat ayahnya membawa istri barunya ke rumah. Perkenalkan Bawang Putih, ini adalah ibu barumu dan juga saudari barumu. Ucap sang ayah memperkenalkan dua wanita asing itu ke hadapan Bawang Putih. Awalnya semua terlihat biasa saja, namun lama-kelamaan sifat asli dari kedua orang itu mulai terlihat. Mereka begitu malas dan suka memperkerjakan Bawang Putih sesuka hati. Tak tanggung-tanggung,
Bawang putih seperti asisten mereka yang selalu memenuhi kebutuhan mereka. Bawang putih, siapkan makananku. Bawang putih, cepat bersihkan kamarku. Ih, bawang putih, sepatuku di mana? Pijatkan aku, bawang putih. Di mana kamu, bawang Bawang putih? putih, Bawang bawang putih. putih. Itulah yang terjadi di setiap harinya. Karena hati bawang putih yang terlalu baik, dia tidak pernah mengeluh dan mengerjakan semua pekerjaan tanpa pamrih. Hingga di suatu hari, bawang putih menghadapi masalah besar karena ia tanpa sengaja menghanyutkan salah satu baju milik ibu tirinya ketika mencuci pakaian di pinggir sungai. Bawang putih ketakutan. Jika ia tidak menemukannya, ibu tirinya pasti akan sangat marah. Bawang putih menyusuri setiap sisi sungai untuk menemukan keberadaan baju ibu tirinya itu. Pencarian tersebut berakhir ketika bawang putih menemukan seorang wanita yang berhasil menemukan baju itu. Namun wanita tua itu memberikan syarat kepada bawang putih. Kau harus membantu pekerjaan rumahku jika ingin baju ini ku kembalikan. Bawang putih pun mengangguk. Dengan senang hati, bawang putih membantu seluruh pekerjaan wanita tua itu dengan ikhlas. Karena hasil pekerjaan dari bawang putih yang sangat baik, sehingga membuat wanita tua itu terharu. Kemudian sebelum ia pulang, bawang putih pun ditawari buah labu oleh wanita tua itu. Bawang putih diharuskan untuk memilih di antara labu berukuran besar dan labu berukuran kecil. Karena ia tidak serakah, tentunya bawang putih memilih labu yang berukuran kecil. Sesampainya di rumah, alangkah terkejutnya bawang putih saat membelah buah labu itu. Ternyata buah labu kecil itu berisikan penuh dengan emas dan perhiasan yang berkilau. Ibu tiri dan bawang merah yang mengintip ikut terkejut melihat bawang putih bisa mendapatkan labu berisi emas dan perhiasan. Lantas dengan cepat mereka memaksa bawang putih untuk bercerita tentang bagaimana mendapatkan labu itu. Pada keesokan harinya, bawang merah yang ditemani ibu tirinya melakukan hal yang persis sama dengan cerita dari bawang putih kemarin. Mulai dari menghanyutkan baju hingga ia bertemu dengan wanita tua itu. Tidak lupa, bawang merah pun melakukan pekerjaan pada rumah wanita tua itu. Karena tidak terbiasa dengan pekerjaan rumah, bawang merah pun terus mengeluh hingga hasilnya tidak sama seperti yang telah dilakukan oleh bawang putih. Ketika ditawarkan labu oleh wanita tua itu, bawang merah memilih labu berukuran besar. Di perjalanan pulang, bawang merah sangat bahagia. Dia membayangkan bahwa labu berukuran besar itu berisikan emas dan perhiasan yang jauh lebih banyak daripada milik bawang putih. Mereka berdua sangat bersemangat untuk membelah buah labu itu. Namun bukannya berisi emas dan perhiasan, labu berukuran besar yang dipilih bawang merah ternyata berisikan serangga dan ular-ular berbisa. Mereka berteriak ketakutan. Bawang putih pun segera membantu mereka mengusir ular-ular berbisa itu. Setelah ular-ular berbisa itu pergi dari rumah mereka, bawang putih dengan tulus memberikan emas dan perhiasan yang ia temukan di dalam buah labu kecil itu. Atas kebaikan bawang putih serta kejadian buruk yang menimpa mereka, ibu tiri dan bawang merah akhirnya sadar kalau sifat bawang putih sangat baik dan tulus, sehingga mereka meminta maaf kepada bawang putih. Keduanya pun berjanji tidak akan bersikap jahat lagi kepada bawang putih dan mencoba menjadi pribadi yang lebih baik seperti bawang putih.
Pesan moral dari cerita ini adalah orang yang berbuat jahat dan serakah akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Namun, setiap perbuatan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik juga. Sapi yang suka mengeluh. Ada cerita tentang seekor sapi pekerja yang sangat suka mengeluh. Dia tinggal bersama seorang petani sayur, yang mana petani itu selalu merawatnya dan memberinya makan. Saat petani itu sedang panen sayur, sapi tersebut wajib membantu petani itu dengan mengangkut hasil panen ke pasar. Petani itu sangat baik, namun tetap saja si sapi ini suka mengeluh. Sedang asik tidur malah dibangunkan. Aku disuruh pergi ke pasar dengan membawa sayuran yang berat ini. Capek. Andai saja aku bekerja dengan petani lain, pasti hidupku tidak akan susah begini. Keluh sapi itu di sepanjang perjalanannya. Beberapa hari kemudian, secara diam-diam, sapi itu memutuskan untuk kabur dari kandang petani tersebut. Dia pun merasa bahagia akan perbuatannya. Lalu dia mulai berkelana mencari majikan yang baru. Tak lama kemudian, dia menemukan pedagang kulit yang terlihat sedang kesulitan membawa barang dagangannya. Sehingga sapi tersebut menawarkan diri untuk bekerja kepada pedagang tersebut. Mereka pun akhirnya saling bekerja sama. Tapi ternyata sapi tersebut merasa tidak puas dengan perlakuan majikan barunya itu. Beban yang dipikul sapi itu lebih berat dan melelahkan daripada pekerjaan yang dia jalani sebelumnya. Aduh, bekerja bersama majikan ini sungguh membuatku kesal. Kulit yang aku pikul ini sungguh berat dan juga bau. Aku ingin pergi dari sini. Selang beberapa hari, sapi itu kembali melarikan diri dari rumah majikannya yang terbilang baru tersebut. Dia pergi secara diam-diam ke hutan pedalaman. Dia merasa senang saat terbebas dari pekerjaannya yang dirasa berat itu. Akan tetapi, dia harus mencari majikan lain untuk mendapatkan tempat tinggal dan makanan. Hingga pada akhirnya dia menemukan seorang penambang batu alam yang terlihat kesusahan membawa hasil tambangnya. Dengan cepat, sapi tersebut menawarkan diri untuk bekerja kepada penambang tersebut. Sapi ini berharap hidupnya jadi lebih baik dengan bekerja bersama seorang penambang. Tapi ternyata penambang batu ini tidak mau rugi. Dia meminta sapi ini untuk terus bekerja hingga malam hari. Menyebalkan, penambang ini seperti menyiksaku. Aku tidak diperbolehkan istirahat dan harus terus mengangkut batu-batu sialan ini. Aku harus segera meninggalkan penambang itu. Ujar sang sapi sembari mengangkut batu-batu itu dengan wajah yang asam. Dipastikan kepada siapapun si sapi bekerja, ia tidak akan pernah merasa bahagia, sebab dia selalu mengeluh dan terus mengeluh. Jika saja sapi itu tidak mengeluh dan menikmati pekerjaannya, pastilah hidupnya akan terasa nikmat. Karena jika kita rajin bekerja dan setia pada majikan kita, dipastikan majikan kita akan menyayangi kita dengan lebih juga. Senja sudah mulai menampakkan diri, namun sapi tersebut masih bekerja dan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Hingga akhirnya dia mengambil keputusan yang salah. Saat sang majikan tidak sedang melihatnya, sapi tersebut melepaskan tali-tali pengikat barang yang ada pada tubuhnya. Lalu dengan cepat dia berlari kencang tanpa melihat arah. Aku bebas, dadah majikan jelek.
Kau membuatku lelah sepanjang hari. Ada jurang. Kecerobohan dengan berlari dan tidak melihat arah membuat sapi itu terperosok pada jurang yang dalam. Dia merasa kesakitan, lalu menangis sejadi-jadinya. Pesan moral dari cerita ini adalah orang yang bersyukur dengan apa yang dimilikinya akan membuat hidupnya lebih bahagia. Oleh sebab itu, hilangkan segala keluhan dengan menjadi orang yang pandai bersyukur. Pemuda dan seekor naga. Ada cerita tentang seorang pemuda yang bernama Dharma, dan ia sangat suka dengan naga. Dharma anak yang terkenal baik dan sopan di desanya. Kesehariannya ia bekerja sebagai pengangkut dagangan di pasar Ceni. Semua penduduk memanggilnya Dharma si naga karena mereka semua tahu kesukaan Dharma adalah naga. Semua terlihat jelas jika kita melihat Dharma, mulai dari bajunya yang bergambar naga, sepatu, tas, hingga sepedanya yang dia beri bendera naga. Di rumahnya juga banyak lukisan naga. Ia memajangnya hampir di setiap sudut ruangan. Wah, rumahmu penuh dengan segala sesuatu yang berbau naga. Iya, aku sangat menyukai naga. Naga adalah keberuntunganku. Naga itu kuat dan sangat indah. Apa kau tidak takut dengan wajah naga yang seram? Tentu tidak. Bagiku, naga adalah ciptaan yang paling luar biasa indah. Oh, begitu. Kalau aku suka dengan tikus. Tara! Jauhkan itu dariku. Kecintaan Dharma pada naga membuat naga yang tinggal di langit mendengar kabar itu. Dan ternyata naga itu sangat senang karena rupanya ada orang yang begitu menyukai dan mencintai naga. Naga itu pun memikirkan Dharma. Lalu dia memutuskan untuk turun ke bumi untuk bertemu dengan pemuda desa itu. Agar pertemuan mereka menjadi semakin indah, sang naga berniat untuk memberi kejutan. Naga itu diam-diam mengintai rumah Dharma. Kemudian perlahan dia masuk ke dalam rumah melalui jendela kamar Dharma yang terbuka. Naga itu sangat senang saat melihat banyak gambar-gambar dirinya yang ada di setiap sudut mata memandang. Sang naga pun terharu. Kemudian dia bersembunyi di balik lemari, menunggu kedatangan Dharma pulang. Hari sudah mulai sore, dan akhirnya pemuda itu pulang. Saat ia bergegas masuk, betapa kagetnya Dharma ketika melihat seekor naga yang begitu besar dan menyeramkan berada di dalam rumahnya. Sang naga tersenyum lebar, tapi Dharma justru berteriak ketakutan. Bukannya senang, si Dharma justru panik ketakutan. Dia perlahan mundur sembari mengacungkan sebuah pedang ke arah sang naga tersebut. Tolong, tolong, ada monster naga di rumahku, tolong! Teriak Dharma sembari kabur keluar rumah dan meminta pertolongan warga. Naga itu menjadi heran dengan perilaku Dharma. Apa dia benar menyukai naga? Tapi kenapa dia malah takut dan hendak menyakiti naga saat mereka bertemu? Jika takut, kenapa Dharma mengoleksi segalanya dengan gambar sang naga yang dia kagumi? Perasaan sang naga semakin bingung dan sedih. Akhirnya naga tersebut memutuskan untuk kembali ke langit.
dan tidak akan pernah mau lagi bertemu dengan manusia ataupun menginjakkan kakinya di bumi lagi. Pesan moral dari cerita ini adalah: koreksilah dirimu saat menyukai sesuatu. Pahamilah hal itu jika benar menyukai atau hanya sekedar mengenalnya. Wasiat sang ibu. Ada cerita tentang seorang wanita yang bekerja sebagai petani. Wanita itu sudah tua dan sedang sakit keras, sehingga di usianya yang senja ini dia tidak bisa lagi berkegiatan seperti sebelumnya. Hati petani ini semakin sedih ketika melihat anak-anaknya yang sudah mulai tumbuh dewasa, namun tidak memiliki sifat berjuang yang besar. Keseharian mereka hanya bermain dan bersantai. Sementara wanita itu hidup dan membiayai mereka dari tabungannya yang juga semakin berkurang seperti masa hidupnya kini. Karena merasa sakitnya semakin parah, wanita itu memanggil ketiga anaknya untuk membicarakan tentang warisan. Wahai ketiga anakku yang terkasih, sepertinya ini adalah pesan terakhirku untuk kalian. Ibu, aku tidak ingin mendengarnya. Jangan berbicara begitu, Ibu. Ibu. Tolong berhentilah berbicara melantur, Ibu. Aku tidak menyukainya. Dengarkanlah ini anak-anakku. Ini penting untuk masa depan kalian. Ibu hanya memiliki ladang yang luas. Ibu tidak ingin kalian menjualnya, karena di dalam ladang itulah terdapat harta karun yang sangat banyak. Temukanlah, galilah dengan kemampuan dan rasa pantang menyerah kalian, kata wanita itu dengan tenang. Dan tak lama kemudian, wanita itu menghembuskan nafas terakhirnya. Haru kesedihan dan tangis pun menyeruak. Mereka saling berpelukan untuk saling menguatkan. Setelah 40 hari kepergian sang ibu, mereka mulai mengatur strategi untuk mencari harta karun yang disampaikan oleh ibu mereka. Dengan semangat yang membara, mereka mulai menggali ladang di sisi terdekat. Hari pertama, mereka tidak menemukan yang mereka cari. Kemudian, keesokan harinya, mereka mulai melanjutkan pencarian harta karun tersebut. Namun hasilnya sama saja. Mereka tidak menemukan apapun. Apa mungkin ibu berbohong kepada kita tentang harta karun ini? Sepertinya tidak. Ibu bukan orang yang seperti itu. Dia tidak pernah berbohong kepada kita. Betul, ibu orang yang baik, tidak mungkin membohongi kita. Ayo, lebih baik kita lanjutkan menggali ladang ini lagi, ujar anak tertua. Mereka terus menggali, dan tak terasa semua area ladang sudah mereka gali, hingga ladang mereka terlihat gembur dan subur. Saat mereka beristirahat, sang adik mendapatkan ide dan pemahaman yang cemerlang. Kakak, sepertinya ibu ingin mengajarkan sesuatu yang lebih berharga daripada mendapatkan harta yang secara cuma-cuma. Apa maksudmu, Dik? Sepertinya wasiat yang ibu maksud tentang harta karun itu adalah bagaimana kita bekerja keras di ladang kita. Ayo kita pergunakan ladang ini sebagaimana mestinya. Kita tanam gandum dan jagung seperti yang ibu lakukan dulu.
Kedua saudara lelakinya itu mengangguk, pertanda setuju dengan pemikiran sang adik perempuannya. Mereka pun mulai menanami ladang itu dengan gandum dan jagung. Beberapa bulan kemudian, gandum dan jagung itu tumbuh subur, sehingga saat masa panen tiba, mereka sangat senang karena mendapatkan uang yang banyak sekali. Pada akhirnya mereka pun sadar kalau arti dari perkataan ibu mereka itu sangatlah berharga. Dan wasiat itu dibuat hanya agar ketiga anaknya mau bekerja keras untuk mendapatkan harta karun mereka sendiri. Pesan moral dari cerita ini adalah untuk mendapatkan sesuatu dibutuhkan usaha dan kerja keras. Mari kita giat belajar dan bekerja keras agar apa yang kita inginkan bisa kita raih. Akibat dari kesalahpahaman. Sebelum lanjut, ayo dukung Jenny, cerita anak Indonesia, dengan menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Ada cerita tentang seorang anak lelaki yang bernama Dono. Dono memiliki seekor burung peliharaan yang mana dia mendapatkan dari jerih payahnya sendiri dengan menangkap burung itu di hutan. Dono sangat menyayangi burung tersebut. Kemanapun dia pergi, tidak lupa Dono membawa burung dan sangkarnya bersamanya. Pagi ini dia hendak berkunjung ke rumah neneknya yang berada di lereng gunung. Tidak lupa dia membawa binatang peliharaannya. Setibanya di rumah nenek, dia tidak menemukan neneknya. Mungkin saja sang nenek sedang ke ladang. Tapi di luaran sana ada beberapa anak-anak yang dia kenal. Dono pun menghampiri mereka. Hai Dono, kapan kamu datang? Baru saja, tapi nenek sedang tidak ada. Biasanya siang-siang begini nenekmu ke ladang, Dono. Ayo bermain bersama kita saja. Baiklah, tapi aku taruh burungku dulu ya. Dono pun bergegas menaruh burungnya di atas meja di rumah neneknya. Kemudian dia pergi bermain bersama teman-temannya. Mereka pun melakukan petualangan kecil, mulai dari mencari ikan di sungai, memanjat pohon, dan kegiatan menyenangkan lainnya. Di sisi lain, nenek Dono tiba di rumahnya. Dia pun sangat senang saat melihat seekor burung yang berada di atas mejanya. Wah, ini pastilah ada seseorang yang memberiku burung untuk makan malam. Syukurlah, malam ini aku bisa makan daging, ujar sang nenek tanpa curiga. Dia pun mulai memasak burung itu di dapurnya yang sederhana. Dan setelah matang, dia langsung saja melahap burung goreng tersebut. Wah, lezatnya. Tak lama kemudian, datanglah Dono dengan sapaan yang menggelegar keras. Nenek, aku datang. Apa kau sudah di rumah? Oh, cucuku Dono, kenapa kau tiba malam begini? Tidak, Nek. Aku datang siang tadi. Karena nenek tidak di rumah, jadi aku pergi bermain bersama teman-temanku. Oh iya, burung peliharaanku di mana, Nek? Aku menaruhnya tepat di sini, ujar Dono sembari menunjuk meja tersebut. Seketika wajah nenek Dono berubah pucat. Dia tidak bisa berkata-kata. Sungguh perasaannya menjadi kacau saat mengetahui kalau yang dimakannya baru saja itu adalah peliharaan cucunya. Maafkan nenek, nak. Kenapa, Nek? Jangan
Jangan bilang kau suka dan ingin pelihara burungku ya, Nek. Itu adalah burung yang aku tangkap sendiri, Nek. Aku memberi nama dia Lala, yang artinya burung riang. Di mana nenek menaruhnya? Sebenarnya, nenek telah memasak burung yang disangkar itu. Sungguh maafkan nenek, nak. Ini benar-benar kesalahpahaman nenek. Hah? Kau bercanda, Nek? Tidak mungkin. Wah, burung kesayanganku. Kau sungguh jahat, Nenek. Aku benci padamu. Dono, maafkan nenek. Dono, kau mau kemana? Ini sudah malam, nak. Kembali ke rumah, nak. Dono. Dono tampak berlari menjauh dari rumah neneknya sembari dengan wajah yang penuh air mata. Dia sungguh sedih dan menangis sejadi-jadinya. Hatinya sungguh hancur saat mengetahui burung kesayangannya telah dimakan oleh neneknya sendiri. Dono terus berlari menerobos gelapnya malam hutan dan tanpa arah. Sayangnya Dono mengalami nasib yang malang. Karena kecerobohannya yang berlari sembari menangis, dia terperosok ke jurang yang dalam. Dia pun mengalami luka yang parah, dan tak lama dia menghembuskan nafas terakhirnya. Pesan moral dari cerita ini adalah kesalahpahaman sering terjadi tanpa sengaja. Jadilah orang yang pandai mengamati keadaan dengan cara yang baik, sehingga masalah dapat terselesaikan dengan bijak. Siapa ya penemu radio? Jawabannya adalah Guglielmo Marconi. Beliau merupakan salah satu sosok yang dikenal berjasa dalam sejarah perkembangan penemuan radio melalui telegraf nirkabel. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, Guglielmo Marconi adalah seorang fisikawan yang lahir pada 25 April 1874 di Bologna, Italia. Ia menempuh pendidikan pertamanya di Bologna, kemudian di Florence, dan melanjutkan ke sekolah teknik di Leghorn, di mana ia mempelajari ilmu fisika. Sejak kecil, Marconi memang telah menunjukkan ketertarikannya pada fisika dan elektro, sehingga ia gemar melakukan penelitian dan mengembangkan dan menyelidiki tentang gelombang elektromagnetik. Hal itu ia lakukan mengikuti penemuan karya matematika oleh James Clerk Maxwell, lalu eksperimen Heinrich Hertz, sebagai orang yang pertama kali memproduksi dan mentransmisikan gelombang elektromagnetik yang kita kenal sekarang sebagai sebutan frekuensi, dan penemuan Sir Oliver Lodge yang melakukan penelitian mengenai petir dan listrik. Pada tahun 1894, Marconi mencoba membuat peralatan pembangkit gelombang yang bisa mengirimkan sinyal ke lokasi lain dari 1 mil jauhnya. 1 mil kira-kira sama dengan 1609 km ya teman-teman Ceni. Kemudian di tahun 1896, ia pun memutuskan untuk mengadu nasib di London, Inggris. Di sana, ia banyak menghabiskan waktunya untuk melakukan penelitian mengenai teknik gelombang elektromagnetik. Selama di London, ia dibantu oleh Sir William Preece, yakni seorang kepala teknisi kantor pos. Pada tahun 1897, Marconi mengajukan paten pertamanya. Sepupunya yang bernama Jameson Davis telah membantu mendirikan perusahaan Marconi yang bernama The Wireless Telegraph and Signal Company Limited. Ia berkesempatan untuk mendemonstrasikan sistem penemuannya. Salah satu penemuannya yang ia demonstrasikan adalah penggunaan balon dan layang-layang untuk mendapatkan ketinggian lebih besar. Antena miliknya mampu mengirim sinyal melalui jarak hingga 6, km di daratan Salisbury.
dan hampir 14,5 km melintasi Selat Bristol. Marconi berhasil menciptakan prestasi terbesarnya lewat pengiriman sinyal di St. Petersburg Jones, Newfoundland. Dengan demikian, ia adalah orang pertama yang menemukan bahwa gelombang radio dapat merambat melalui refleksi dari bagian atas atmosfer. Peristiwa itu telah menjadi titik awal dari perkembangan besar bidang komunikasi radio, penyiaran, dan layanan navigasi untuk dunia. Atas prestasi dari hasil penelitian yang dilakukan Marconi, ia pun banyak mendapatkan gelar kehormatan dan juga beberapa penghargaan. Berikut adalah beberapa daftar penghargaan dan gelar kehormatan yang diterima Marconi, antara lain, tahun 1909 menerima hadiah Nobel Fisika untuk pengembangan telegrafi nirkabel. Tahun 1910 dikirim sebagai delegasi ke konferensi perdamaian di Paris yang menandatangani perjanjian damai dengan Austria dan Bulgaria. Tahun 1929 menciptakan marchis dan dinominasikan ke Senat Italia. Tahun 1930 menjadi presiden terpilih dari Royal Italian Academy. Hebatnya, perusahaan radio Marconi dapat mengakhiri isolasi perjalanan laut dan telah menyelamatkan ratusan nyawa penumpang dari insiden tenggelamnya kapal Titanic. Marconi wafat pada 20 Juli 1937 di Roma. Berkat jasanya dalam mengembangkan telegraf nirkabel sebagai cikal bakal penemuan radio, maka tak heran jika ia pun dijuluki sebagai Father of Radio. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sosok di balik penemuan radio. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman Ceni semua ya. Terima kasih.